Relawan Jokowi Mania Saudara mengingatkan pelaporan terhadap Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep ke KPK harus didasari oleh data yang telah teruji kebenarannya. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Relawan Jokowi Mania terkait pemeriksaan yang telah dilakukan KPK terhadap dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun yang telah melaporkan 2 putra Presiden Jokowi ke KPK. Relawan Jokowi Mania mengingatkan laporan yang tidak didasarkan pada sebuah kebenaran bisa dijerat secara pidana. Dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun dalam pemeriksaan di KPK membawa dokumen tambahan untuk memperkuat laporan terkait dugaan kasus KKN dalam bisnis putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Kaisang Pangarep. Seberapa kuat dokumen tambahan ini bisa menjadi bukti baru? Kami akan mengulasnya bersama dengan dosen UNJ Ubedillah Badrun dan Ketua Jokowi Mania Immanuel Ebenezer. Saya akan ke Pak Ubed terlebih dahulu. Pak Ubed, jadi dokumen apa yang Anda bawa ke KPK? Tentu saja dokumen tambahan itu tidak bisa saya sebutkan di publik untuk menjaga bahwa itu area KPK ya perlu mungkin dipelajari lebih dalam, penjelasan lebih detail, termasuk juga dokumen-dokumen tambahannya harus dipelajari. Kalau ditanya dokumen apa, saya tidak bisa saya sebutkan di dalam kesempatan ini. Tapi apakah dokumen yang Anda bawa ke KPK itu bisa dikatakan sebagai bukti yang menguatkan dugaan Anda atau tudingan Anda kepada Gibran dan Kaisang soal KKN yang Anda laporkan ke KPK? Kalau bukti itu kan bahasa hukum ya. Bahwa itu proses untuk mengatakan bahwa sesuatu disebut bukti, itu otoritas KPK. Oke. Bahwa yang kami berikan adalah dokumen-dokumen valid, ya, karena diperoleh dengan cara yang legal juga, sehingga kami meyakini bahwa ini bisa dipelajari oleh KPK secara lebih dalam. Jadi bukan bukti yang Anda berikan itu kepada KPK? Kalau bukti itu bahasa hukum, Mbak. Kalau bukti di pengadilan, kalau bukti dalam proses hukum. Nah, itu nanti saya nggak bisa saya dalam kesempatan ini. Oke, ada dokumen? Karena itu berbahaya ya. Kalau dalam proses hukum baru. Berbahaya kenapa, Pak Ubed? Ya artinya belum waktunya saya sampaikan dan tidak tepat dalam sebuah forum majelis yang tidak tepat. Karena ini menyangkut orang kan, menyangkut seseorang. Kalau dokumen-dokumen itu dibeberkan kepada publik, ya itu nggak etis lah. Baik, saya ingin tanggapan dari Pak Immanuel Ebenezer. Silakan, Pak Immanuel. Ya, sebetulnya sih harapan kita, Pak Ubed, sahabat saya ini, menyampaikannya ke publik gitu loh. Biar ini menjadi pelajaran juga untuk siapapun, anak pejabat atau anak siapapun lah ya, bahwa mereka tidak punya kekebalan hukum atau imunitas. Karena dalam hal ini kita mendukung proses yang dilakukan Bung Ubed. Tapi kalau seandainya buktinya tidak bisa dikuatkan atau tidak memadai, ini bahaya sekali buat reputasi kawan saya ini. Dia sebagai akademisi, dia sebagai dosen, dia juga sebagai aktivis. Karena kita mau apa yang disampaikan Ubed ini sebetulnya standar kebenarannya itu memenuhi kaidah gitu loh, kebenarannya. Ya, tadi Bung Ubed sudah sampaikan bukti-buktinya sudah disampaikan ke KPK. Biarkan itu menjadi domain atau materi hukum yang akan dilakukan KPK. Tapi menurut saya Bung Ubed harus berani juga menyampaikan ke publik bahwa apa yang disampaikan Bung Ubed atau laporan Bung Ubed terkait pencucian uang dan korupsi yang dilakukan Gibran dan Kaisang itu sampaikan saja ke publik. Jadi ada semacam pertanggungjawaban publik juga terhadap materi laporannya Bung Ubed. Dan ini kan sekarang laporan Bung Ubed ini kan sudah menjadi bola liar. Dan tidak ada pertanggungjawabannya sampai detik ini. Ketika beberapa narasi-narasi yang disampaikan Bung Ubed keterkaitan dengan materi laporannya. Oke, Pak Ubed, jadi yang dokumen Anda bawa ke KPK harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ini kan due process of law. Maka proses yang kami lakukan memang dengan KPK, bukan dengan menunjukkan kepada publik.
Nah, Dan gini. itu artinya apa, Bung Noel? Bahwa yang saya lakukan itu taat pada prosedur hukum. Tapi kan gini, Sehingga Bung, tidak Bung mungkin Ubed sudah saya menyampaikan yang ada di dalam yang sebetulnya itu sesat adanya. Bung Ubed kan sudah menyampaikan bahwa anak Presiden Gibran dan Kaesang terindikasi atau diduga terlibat tindak pidana pencucian uang dan juga korupsi. Artinya narasi ini kan sudah dimakan oleh publik. Siapa yang mampu mengklarifikasi bahwa dugaan ini sebetulnya tidak benar? Harusnya coba sampaikan ke publik bahwa dugaan ini belum tentu benar adanya. Kalau seandainya Bung Ubed menyampaikan ini ke publik, itu enak. Nah sekarang Bung Ubed coba bertahan, ya biarkan itu bukti itu biar KPK dan saya. Betul, yang ditunggu adalah bukti-bukti yang kemudian disampaikan Pak Ubed soal tuduhan yang disampaikan kepada KPK atau dugaan KKN yang dilaporkan ke KPK. Jadi buktinya apakah itu benar menguatkan tudingan Anda yang dilaporkan ke KPK? Jadi dugaan yang kita laporkan ke KPK itu dugaan dalam terminologi hukum. Bukan dugaan dalam terminologi cara pandang awam. Karena bisa ditafsirkan sebagai tuduhan. Nah, karena Anda melaporkan ke KPK yang juga penegak hukum soal pemberantasan korupsi, jadi apa yang Anda sampaikan kepada KPK juga terminologi hukum, Bung Ubed? Iya, karena itu terminologi hukum, maka caranya harus mengikuti prosedur-prosedur hukum. Oke. Kami dengan taat datang ke KPK, menjelaskan kepada KPK, membawa dokumen tambahan pada KPK. Nah, apakah yang kami lakukan itu bisa menjadi bukti, itu otoritasnya KPK, bukan otoritas saya. Nah, kalau kemudian saya menyampaikan kepada publik, saya melanggar etik dalam due process of law, kan nggak bisa sembarangan. Nah, publik termasuk Bung Noel ini menganggap bahasa dugaan saya itu dugaan bahasa awam, padahal dugaan kalimat saya itu dugaan bahasa hukum. Ya, kalau dugaan dalam bahasa hukum, itu proses hukum yang nanti akan membuktikan. Jadi jangan samakan seperti Bung Noel menduga kawannya Bambang misalnya, dengan kata-kata saya dugaan dalam konteks hukum. Jadi ini harus beda. Dugaan bahasa publik awam dengan dugaan dalam terminologi hukum itu berbeda. Sehingga kalau pakai dugaan dalam terminologi hukum, ya nggak usah berpikir negatif. Yang namanya juga dugaan dalam hukum, itu nanti akan ada prosesnya. Apakah nanti benar atau salah, itu proses hukum. Baik, jangan berpikir negatif dulu kalau kata Bung Ubed, nanti makin saya akan diperiksa oleh KPK. Pak Noel. Gini, tapi kan narasi yang sudah disampaikan Bung Ubed ini kemarin, kan dugaannya sudah langsung kesakan-akan bahwa Gibran dan Kaesang itu terlibat dalam tindak pidana pencucian uang dan korupsi. Nah, apakah Bung Ubed mampu membatasi terjemahan publik? Nah, ini kan sudah menjadi bola liar, di mana-mana demo dukung Ubed, karena Ubed menjadi. Kalau dalam hal itu kita dukung Bung Ubed. Secara substansi kita dukung Bung Ubed bahwa tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anak pejabat, walaupun pejabat, kita akan melakukan perlawanan terhadap hal itu. Karena itu musuh bersama kita. Nah, problemnya ketika Bung Ubed hari ini kan ada semacam menurut saya ada klarifikasi dilakukan Bung Ubed bahwa ini sudah materi ini udah KPK dan saya tidak mau menyampaikan ke publik karena etis loh. Kemarin kok narasinya beda dengan hari ini. Bung Ubed tidak konsisten pernyataan Bung Ubed dengan yang kemarin. Gitu. Coba Bung Ubed ulang lagi deh. Itu Bung Ubed tidak konsisten, Bung. Itu salah juga cara memahaminya ya Bung Noel ya. Ya, karena yang berbeda dengan Edi Mulyadi. Nah, makanya gini. Dengarkan. Baik, kita berikan kesempatan kepada Pak Ubed. Silakan Pak Ubed. Makanya coba dengarkan kalimat-kalimat saya di awal ketika di KPK itu menggunakan diksi dugaan. Dugaan apa? Dugaan tindak pidana korupsi. Nah, kalau dugaan itu pantas tidak? Nggak gini, dugaan itu pantas atau tidak Anda publikasikan? Kalau itu baru sebatas dugaan. Karena itu kalau gitu mudah sekali dong kita menduga Bung Ubed ini terlibat misalnya dengan kejahatan lain. Tapi kita publikasi gitu. Fair tidak itu? Itu kalau itu kan yang nggak baik. Nah, dugaan itu pantas ya ketika sebuah proses pengadilan. Bung Noel, publik, bukan dipublikasi, Bung. Silakan Pak Ubed. Begini,
kalau Bung Noel lakukan itu kepada saya, ya, lalu itu dibawa ke arena hukum, itu hak warga negara untuk mengatakan dugaan. Kan itu due process of law. Tapi itu di wilayah hukum. Tapi ketika itu dipublikasi, itu menjadi publik dong, milik publik. Ya, Gitu. karena Apakah Bung Ubed mampu membatasi interpretasi publik itu? Kan tidak. Nah, interpretasi publik itu terjadi juga karena memang ada orang-orang seperti Noel. Bung Ubed misalnya, udah semakin sesat misalnya, artinya apa? Bung Ubed mulai ketakutan, saya lihat. Bung Ubed mulai ketakutan bahwa bukti yang disampaikan Bung Ubed ini sangat minim. Oke, Anda menurut Anda, Pak Noel, buktinya yang diberikan kepada KPK, dokumen yang disampaikan oleh Pak Ubed kepada KPK minim dan tidak kuat untuk bisa membuktikan dugaan itu? Saya yakin sekali. Oke, diragukan bukti Anda atau dokumen Anda, Pak Ubed? Proses pengaduan Bung Ubed ini diproses, jangan tidak. Ini cara bicaranya seperti ini kan? Karena kalau nggak mau gantian. Pak Ubed, silakan Pak Ubed. Proses bagaimana Pak Noel ditahan dulu, Pak Noel. Juga buat bagaimana orang yang mau berbicara baik, tapi dengan cara yang tidak baik seperti itu. Oke, Pak Noel ditahan dulu. Saya berikan kesempatan kepada Pak Ubed. Silakan. Bukti Anda diragukan, dokumen Anda diragukan. Di sini ada pertanyaan penting di situ. Apakah Bung Noel sudah mengetahui apa isi yang saya berikan kepada KPK? Oke. Jawabannya pasti tidak tahu kan? Ya. Pertanyaannya apa yang Bung Ubed sampaikan juga sudah terbukti? Enggak. Dengarkan dulu. Bertanya, jadi, Mbak, bagaimana dia menyimpulkan bahwa apa yang saya sampaikan kepada KPK itu tidak terbukti, sementara dia belum melihat dan belum mengetahui apa yang saya sampaikan kepada KPK? Itu sesuatu yang aneh logikanya. Makanya menurut saya, ikuti proses hukum ini. Biarkan due process of law itu terjadi, berjalan, sehingga kita sama-sama menjunjung tinggi bagaimana proses hukum itu berlangsung. Jadi jangan diramaikan ke ranah-ranah yang sifatnya justru memperkeruh narasi-narasi dugaan itu. Padahal dugaan konteks ini adalah dugaan dalam konteks hukum. Pak Ubed, jadi dokumen yang Anda sampaikan kepada KPK, apakah itu menguatkan dugaan Anda, sekali lagi apakah itu menguatkan dugaan Anda kepada yang Anda tuduhkan atau Anda laporkan ke KPK, KKN, yang dilakukan oleh dua anak Presiden Joko Widodo? Berdasarkan dokumen yang kami bawa dan data-data yang kami bawa, kami yakin dan itu menguatkan apa yang kami lakukan. Oke, Anda yakin? Karena kami yang tahu, kami yang memahami logikanya, kami yang membawa bukti-buktinya. Jadi kalau ditanya apakah yakin, saya yakin. Bukti itu menguatkan dugaan ya, berarti terkait dengan hipotesa Anda dan juga bukti-bukti yang Anda yakin bahwa itu membuktikan dugaan dan juga tudingan Anda kepada anak Presiden Joko Widodo. Bung Noel, tanggapannya? Ya sudah, kalau seandainya Bung Ubed ini punya keyakinan terhadap apa yang dia lakukan, dengan bukti yang dia bawa, silakan aja. Saya juga punya keyakinan bahwa apa yang dibawa Bung Ubed ini sebatas bukti-bukti yang tidak mendasar. Kita lihat aja, makanya kita dorong KPK. Nah inilah pentingnya penegakan hukum. Kita sama-sama buktikan mana yang benar, tapi melalui mekanisme hukum. Pak Noel, kenapa Anda meragukan sekali dokumen yang disampaikan oleh Bung Ubed ke KPK? Karena motivasinya jelas motif politik sekali, Mbak. Semua dibikin narasi-narasi, di mana dibikin demo-demo. Sampai kemarin salah satu pendukung Ubed ini Edi Mulyadi, gencar. Ini salah lagi nih, bawa nama orangnya salah, ditangkap hari ini di Musim 1 Kalimantan. Mbak. Ya maksud saya tak usah lah buat narasi-narasi Bung Ubed. Muatan politis menurut Anda, Pak Ubed? Bung Noel, yang tahu motif saya adalah saya. Noel tidak akan mengetahui pikiran saya. Noel gini, Bung Ubed. Dengarkan dulu, ganti ya bicara. Anda kalau mau bicara soal demokrasi dan hukum, dengarkan saya bicara. Niat yang ada dalam pikiran saya tidak seperti yang ditafsirkan oleh Bung Noel. Karena niat saya sungguh-sungguh ingin bangsa ini terbebas dari KKN. Niat saya ingin praktek dengan pola-pola koruptif, dan itu diakui kok oleh Presiden sendiri bahwa negara ini korupsinya sudah merajalela. Jadi tunggu pasti bukti soal tudingan sebagai extraordinary crime. Beliau mengatakan itu. Baik. Jadi artinya apa? Kita ingin sesuatu yang lebih baik untuk Republik ini. Itu niatnya, nggak ada niat lain.
Dan saya nggak ada hubungannya dengan Baik, siapapun. Pak Ubed tentu yang ditunggu adalah bukti Anda, karena Anda yang menyampaikan atau melaporkan dugaan KKN kepada KPK. Setelah Anda menyampaikan dokumen kemarin, apa respon dari KPK? Sejauh ini respon KPK sangat baik ya, sangat bagus, dan mereka mengatakan kami akan mendalami apa yang disampaikan oleh Pak Ubed. Kemudian mereka juga akan lebih detail untuk melihat beberapa poin keganjilan-keganjilan yang kami sampaikan. Sehingga saya percaya bahwa KPK akan melakukan satu proses yang profesional dalam soal ini. Baik, Pak Noel, pasca klarifikasi kemarin dari Pak Ubed kepada KPK, tanggapan Anda singkat saja terakhir untuk Pak Noel. Ya diproses lah, jangan lama-lama biar persoalan ini tidak menjadi problem liar lagi, opini yang liar. Seandainya terbukti itu bagus ditegakkan penegakan hukumnya. Jika tidak terbukti, ya Ubed harus bertanggung jawab terhadap opini yang dia sebar. Nah, apa yang dilakukan itu kan punya dampak hukum. Dampak juga integritas Ubed sebagai akademisi dan dosen. Itu loh, Mbak. Baik, menarik kita mencermati nanti apa langkah yang dilakukan oleh KPK terkait dengan laporan dari Pak Ubedillah, dan tentunya pasti juga bukti yang ditunggu karena tudingan atau laporan sudah masuk ke KPK dalam ranah hukum. Terima kasih Pak Ubedillah Badrun, terima kasih juga Pak Immanuel Ebenezer telah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini. Yuk, Mbak.